Saya beri judul Lagu Rohani dari Desa yang sangat menggetarkan hati dan menjadi berkat. Teguhkan iman, tetap berdoa, nantikan waktu Tuhan. Berdiam diri, jadilah tenang, bersabar di dalam Yesus. Bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini adalah sebuah kesia-siaan jikalau tidak didasari dengan takut akan Allah. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Pada kesempatan ini saya rindu untuk membahas satu ulasan yang penting, sederhana, menarik, dan sungguh telah terlebih dahulu menjadi berkat bagi saya. Saya tidak mau menyimpan apa yang telah menjadi berkat bagi saya. Saya rindu berbagi, men-share kepada Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara pun mendapatkan berkat yang meneguhkan, menguatkan melalui apa yang akan saya bahas ini. Saya beri judul Lagu Rohani dari Desa yang sangat menggetarkan hati dan menjadi berkat. Sebelum saya lebih jauh untuk memberikan beberapa ulasan penting dan menarik berkaitan dengan hal ini, ada baiknya kita menyaksikan, menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan lagu rohani berikut ini. Bahwa langit ini semua ada masanya, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Semua sia-sia hanya menjaring angin. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Mari kita tabur kebaikan. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita, saling mengasihi. Jerih payahmu takkan sia-sia, berharap pada Tuhan. Jangan kau goyah, jangan kau bimbang, bersandar pada Yesus. Teguhkan iman, tetap berdoa, nantikan waktu Tuhan. Berdiam diri, jadilah tenang, bersabar di dalam Yesus. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Mari kita tabur kebaikan.
saling mengasihi. Jerih payahmu takkan sia-sia. Berharap pada Tuhan. Jangan kau goyah, jangan kau bimbang. Bersandar pada Yesus. Teguhkan iman, tetap berdoa. Nantikan waktu Tuhan. Berdiam diri, jadilah tenang, bersabar di dalam Yesus. Bersabar di dalam Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, terus terang atau secara jujur dan terbuka, saya menyampaikan kepada setiap kita, hari ini benar-benar saya bangga, senang dan bersuka cita. Oleh karena menemukan lagu rohani yang begitu menyentuh hati, menggetarkan hati, meneguhkan dan menguatkan, dinyanyikan oleh orang-orang yang begitu polos dan sederhana. Tidak ada keterangan yang secara eksplisit dituliskan di dalam unggahan yang sudah saya saksikan, perhatikan dan dengarkan tersebut. Tapi saya melihat sepertinya orang-orang yang bernyanyi ini masih punya kekerabatan kekeluargaan. Mereka bernyanyi begitu polos dan tulus. Mereka bernyanyi dengan penuh penghayatan. Mereka bernyanyi berbagi suara, sehingga kedengaran begitu indah. Dan kata-kata dari pujian atau lagu rohani yang mereka nyanyikan sungguh-sungguh tidak bisa dipisahkan dan dilepaskan dari isi kebenaran firman Tuhan. Sekalipun barangkali kita bisa berdebat apakah sistematis cara penggubahan lagu tersebut, itu soal lain. Tetapi yang jelas yang ingin saya soroti, bagaimana orang-orang desa lewat kemajuan media sosial sekarang ini diunggah, apakah itu ke YouTube atau ke Facebook dan juga ke media sosial yang lain. Orang-orang yang menampilkan suguhan-suguhan yang baik, membangun dan positif menjadi lebih mudah kita temukan atau kita dapatkan. Itulah yang saya nikmati dan alami di hari yang berbahagia ini. Saya sangat dikuatkan dan diteguhkan lewat pujian yang mereka nyanyikan dengan penuh ketulusan dan kesungguhan. Bukan berarti tidak ada pergumulan dan persoalan. Firman Tuhan berkata bahwa selama kita hidup masih ada persoalan, ada pergumulan, masalah, kesulitan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Terlebih khusus dalam konteks saat-saat seperti ini, di mana pandemi virus corona belum tahu kita sampai kapan ini akan tuntas selesai, sampai kapan ini badai berlalu, kita tidak tahu. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, saya mau kasih tahu, mari kita mengambil sebuah langkah-langkah yang positif. Kita memperbanyak informasi yang masuk ke dalam diri kita adalah hal-hal yang meneguhkan dan menguatkan kita. Di antaranya, mari kita makin membuka hati, memiliki sikap yang lapar dan haus akan kebenaran. Mari kita memiliki sikap dan komitmen yang tegas, membangun relasi hubungan dengan Tuhan melalui doa, pujian, pengagungan, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita lebih suka membicarakan hal-hal rohani, perkara-perkara rohani yang membangun iman kita. Dan salah satu di antaranya yang saya suguhkan dan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini adalah bagaimana kita bisa menikmati lagu pujian
atau lagu rohani yang dinyanyikan oleh satu keluarga dengan kepolosan, keluguan, ketulusan, dan kesungguhan mereka. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu persis siapa yang menciptakan atau mengubah lagu ini. Tapi menurut saya, lagu yang sangat praktis, sederhana, tetapi bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk meneguhkan dan menguatkan kita. Kenapa? Karena rangkaian atau untayan dari kata-kata pujian ini tidak dipisahkan dari firman Tuhan. Dalam pujian ini dikatakan demikian. Di bawah langit ini semua ada masanya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Semuanya sia-sia, hanya menjaring angin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penegasan dari lagu ini, di bawah langit ini semua ada masanya. Tentunya saya tunjukkan kepada kita bahwa ini bersumber dari Alkitab. Secara umum dari kitab Pengkhotbah, secara khusus dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 4 dikatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Saudaraku, anak Tuhan yang menggubah lagu ini pastilah bertitik tolak dari kitab Pengkhotbah, khususnya dari apa yang sudah saya bacakan. Memang kita harus menyadari bersama bahwa dalam hidup ini, khususnya di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya di bawah kolong langit ini. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, dan lain sebagainya. Artinya, itulah siklus kehidupan yang silih berganti, yang menjadi realita kenyataan yang dialami oleh anak-anak manusia hidup di tengah-tengah dunia ini. Dengan demikian, ingin menegaskan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini bersifat sementara, singkat. Kitab Yakobus berkata, seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kitab 1 Petrus berkata, kemuliaan manusia seperti rumput, dan bunga rumput menjadi kering, bunga rumput akan menjadi jatuh. Tidak kekal. Tetapi meskipun demikian, di tengah-tengah ketidakkekalan hidup di dunia ini, Tuhan mau supaya kita menjadi garam, terang, saksi Kristus, dan suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang. Tuhan mau supaya kita menjadi contoh, panutan, teladan, dan memberi kesaksian bahwa Yesus benar-benar hidup, real, nyata dalam hidup kita masing-masing. Saudaraku dikasihi Tuhan, lagu ini kembali menegaskan, semuanya sia-sia hanya mencari angin. Saya perlu tegaskan, memang kalau kita melihat secara keseluruhan dari isi kitab Pengkhotbah, kelihatannya mau menunjukkan hidup yang pesimis, bukan optimis. Pengetahuan banyak sia-sia, makin banyak pengetahuan, makin banyak kesusahan. Tapi saya mau kasih tahu, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja Israel bernama Salomo, anak dari Daud. Kalau kita melihat dari Pengkhotbah pasal 1 sampai pasal 12 bagian awal, kelihatannya menunjukkan hal-hal yang negatif dan pesimis. Dan ada seorang rekan saya, hamba Tuhan, ketika dipersiapkan di salah satu sekolah Alkitab, ketika mempelajari kitab Pengkhotbah ini, hampir-hampir beliau meninggalkan panggilan Tuhan. Karena kalau semuanya sia-sia, segala sesuatu sia-sia, seperti usaha menjaring angin di bawah kolong langit ini, buat apa kita menjadi hamba Tuhan? Buat apa kita menjadi orang percaya kalau semuanya sia-sia? Tapi puji Tuhan, beliau mengurungkan, bahkan membatalkan niatnya untuk meninggalkan panggilan Tuhan, dan sekarang beliau menjadi seorang gembala di Pekanbaru Riau. Oleh karena apa? Karena beliau membaca keseluruhan
kita pengkhotbah secara lengkap. Kitab pengkhotbah ini kalaupun kelihatannya bersifat negatif dan pesimis dari apa yang dituliskan di dalamnya, tentunya kita yakin dan percaya itu adalah ilham Roh Kudus. Tapi ketika kita melihat misalnya di dalam pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13 sampai 14, saya bacakan untuk kita. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Salomo dalam hal ini sebagai penulis kitab pengkhotbah ingin memberikan penegasan bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini adalah sebuah kesia-siaan jikalau tidak didasari dengan takut akan Allah. Itu intisari atau konklusi kesimpulan dari kitab pengkhotbah. Apapun yang kita miliki, jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah, pengalaman segudang, gelar yang berderet dan lain sebagainya, semuanya itu menjadi sia-sia di bawah kolong langit ini seperti usaha menjaring angin kalau itu semua tidak didasari dengan roh takut akan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lagu pujian ini yang didasari dan diambil dari firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hidup menjadi sia-sia tanpa Tuhan ada dalam hidup kita. Oleh karena itu, biar ini menjadi sesuatu yang serius bagi kita semua. Pujian ini berikutnya menegaskan begini, apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Mari kita tabur kebaikan. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita saling mengasihi. Saudara dikasihi Tuhan, kembali bagian dari untaian atau rangkaian kata-kata pujian ini diambil dari kebenaran firman Tuhan dari Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini menjadi satu peringatan yang penting dan serius kepada kita, supaya berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita mengelola seluruh aspek hidup kita secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Kenapa saudaraku? Karena apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, lakukan, dan kerjakan, itu juga lah yang akan kita tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Karenanya, jangan menabur kejahatan, jangan menabur fitnah, jangan menabur kata-kata yang melemahkan. Taburlah kebaikan, taburlah ketulusan, kemurnian, kesungguhan. Taburlah hal-hal yang baik, yang membangun, meneguhkan, dan menguatkan. Maka itu jugalah yang akan kita tuai. Amin saudaraku. Bahkan ajaran Yesus, pohon itu dikenal baik dari buahnya. Perbendaharaan baik di hati kita, maka yang baik juga yang akan keluar. Mustahil kita menyampaikan hal-hal yang jahat di mana hati kita baik. Kalau kita mengucapkan atau melakukan hal-hal yang jahat, berarti hati kita juga ada dalam kejahatan. Sebab apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Itu sebabnya Pengamsal mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh karenanya, mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Mari kita menabur kasih, menabur kebaikan, menabur hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, sehingga benar-benar mencerminkan dan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya
kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bahkan hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita bisa baik benar bertanggung jawab mengasihi diri kita sendiri dengan benar oleh karena kita sadar Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 12, Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudaraku, takaran standar ukuran kita mengasihi adalah seperti Kristus telah mengasihi kita. Kita tahu bersama Kristus yang tidak berdosa rela mengasihi kita yang berdosa, apalagi kita sesama orang berdosa yang masih dalam proses penyucian, pengudusan, penyempurnaan dalam sifat watak karakter kita. Adalah wajar jikalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Lagu pujian ini berkata demikian, jerih payahmu tidak akan sia-sia, berharap pada Tuhan, jangan kau goyah, jangan kau bimbang, bersandar pada Yesus, teguhkan iman, tetap berdoa, nantikan waktu Tuhan, berdiam diri, jadilah tenang, bersabar dalam Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah puzzle atau potongan-potongan dari firman Tuhan yang dirangkai sedemikian rupa menjadi sebuah lagu rohani yang bisa meneguhkan, menguatkan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bahkan di dalam Yesaya 30 ayat 15, firman Tuhan jelas berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bahkan satu lagi, 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam situasi kondisi seperti kehidupan sekarang ini, saya mau mengingatkan kita semua, jangan bimbang, jangan ragu, jangan goyah, jangan menjadi lemah, kecewa, putus asa, kalah dan menyerah. Tetaplah bangun persekutuan dengan Tuhan. Tetaplah teguh di dalam Tuhan. Tetaplah bangun doa-doa kita yang hidup kepada Tuhan. Percayalah, ketenangan, kedamaian, sukacita, damai sejahtera akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kiranya lagu rohani dari desa ini, bahkan beberapa bagian firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Haleluya. Amin.